Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merenung dari mana sejarah kita bermula? Allah Subhanahu wa Ta'ala merancang manusia bukan dari kebetulan. Dimulai dari Nabi Adam alaihi salam, sang khalifah. Nabi Adam alaihi salam diciptakan dari sari pati tanah, sebuah mahakarya dari elemen bumi yang paling rendah, namun dimuliakan dengan hembusan ruh dari Sang Khalik. Lalu bagaimana dengan kita? Allah menetapkan sunnatullah dalam perkembangbiakan manusia melalui proses yang begitu ajaib di dalam rahim. Dimulai dari setetes nutfah yang hina, menjadi segumpal darah atau alaqah, lalu menjadi mudghah atau segumpal daging, hingga tulang belulang dibalut dengan otot yang sempurna. Kita tidak tercipta secara kebetulan. Setiap detak jantung kita adalah tanda kebesarannya. Kita ada untuk satu tujuan, menyembahnya dan menebar rahmat di muka bumi. Muliakanlah asal-usulmu dengan ketaatan, karena dari tanah kita berasal dan kepadanya kita akan kembali. Supaya tidak salah faham, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat sekarang ini senantiasa Allah meringankan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini, dengan harapan mudah-mudahan keistiqomahan kita Allah menambahkan keimanan kepada kita semua, dengan harapan semoga Allah senantiasa menambahkan keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berhasilkah kita sudah mempelajari, memahami sifat-sifat yang wajib kepada Allah, yang nomor 7 yaitu sifat qudrat. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita telah mempelajari sifat yang wajib kepada Allah, yaitu sifat iradah. Allah berfirman dalam surat Hud juga ayat 107, fa'alul lima yurid. Allah melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan kita hidup ini dalam keadaan akhir zaman ini, mudah-mudahan Allah menguatkan tentang tauhid kita. Amin ya rabbal alamin. Memang betul, jadi kita hidup di dunia ini bukan seperti makan jalan, Pak. Maksudnya apa maunya kita, bukan ya. Banyak kalau begitu, kalau menganggap kita hidup di dunia ini seperti makan jalan, nanti kita bisa bunuh diri, Pak. Ya, makanya langkah pentingnya kita belajar tauhid, ya, hanya kepada Allah. Memang kita hidup ini
berjalan atas ketentuan Allah. Ya. Kalau seperti wayang itu Allah dalangnya, Pak. Maka dari itu kita ini senantiasa berusaha berserah diri setelah ikhtiar kepada Allah. Ya. Kita hidup ada yang maha kuasa, tidak akan mendolimi kita, meskipun menurut kita tidak masuk akal, tetapi Allah mampu untuk melakukannya. Itulah Allah yang maha kuasa. Mari buktikan kekuasaan Allah, ya. Mari tadabburi kita bersama melalui tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir surat Al-Hajj ayat 5 sampai 7. Ya. Mari kita buka, kita tadabburi bersama. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nukirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma' atazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allahu wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Nih, Pak. Hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, dan sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kalian sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kalian yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi suatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kalian lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, dan tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ini, Pak, kata Allah, meyakinkan atas kekuasaan Allah, ya. Jadi setelah menyebutkan perihal orang yang ingkar kepada hari berbangkit, tidak percaya kepada adanya hari kemudian,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang menunjukkan kekuasaannya dalam menghidupkan segala sesuatu yang telah mati melalui bukti yang nyata pada permulaan kejadian manusia. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts, hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan, yaitu hari kemudian di mana semua roh dan jasad menjadi satu dan bangkit hidup kembali kelak di hari kiamat. Fa inna khalaqnakum min turab, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah. Artinya asal mula kejadian kalian adalah dari tanah, yaitu asal mula penciptaan Adam alaihissalam, nenek moyang mereka. Thumma min nutfah, kemudian dari setetes mani, kemudian keturunannya diciptakan dari air mani yang hina. Thumma min alaqatin, thumma min mudghah, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Demikian itu apabila nutfah telah berdiam di dalam rahim wanita selama 40 hari. Selama itu ia mengalami pertumbuhan, kemudian bentuknya berubah menjadi darah kental dengan izin Allah. Setelah berlalu masa 40 hari lagi, maka berubahlah pula bentuknya menjadi segumpal daging yang masih belum berbentuk dan belum ada rupanya. Kemudian dimulailah pembentukannya yang dimulai dari kepala, kemudian tangan, dada, perut, kemudian paha, kedua kaki, dan anggota lainnya. Ada kalanya seseorang wanita mengalami keguguran sebelum janinnya mengalami pembentukan, dan ada kalanya keguguran terjadi sesudah janin terbentuk berupa manusia. Allah berfirman, "Tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghah mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah." Kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, seperti dapat kalian saksikan sendiri. Itu bayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma, agar kami jelaskan kepada kalian dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Yakni ada kalanya janin menetap di dalam rahim tidak keguguran dan tumbuh terus menjadi bentuk yang sempurna seperti yang dikatakan oleh Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, yaitu janin yang telah berbentuk dan janin yang masih belum berbentuk. Apabila telah berlalu masa 40 hari dalam keadaan berupa segumpal daging, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya. Malaikat itu diperintahkannya untuk meniupkan roh ke dalam tubuh janin, lalu menyempurnakan bentuknya menurut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah tampan atau buruk, ya, dan apakah lelaki atau perempuan. Selain itu, malaikat tersebut ditugaskan pula untuk menulis rezeki ajalnya, apakah celaka atau berbahagia. Dan ini telah disebutkan dalam kitab Sahihain melalui hadis Al-A'mas dari Zaid ibnu Wahab
ya, dari Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada kami, inna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummi arba'ina laila thumma yakunu alaqa mithla dhalik thumma yakunu mudghah mithla dhalik thumma yab'atsu Allah ilaihi al-malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbin amalihi wa ajalihi wa rizkihi wa syakiyun aw sa'idun aw yunfakhu fihi ruh. Ini Pak, ini perlu kita biar tahu ciptaan Allah ya. Sesungguhnya kejadian seseorang di antara kalian dihimpunkan di dalam perut ibunya selama 40 malam, kemudian menjadi alaqah selama 40 malam, kemudian menjadi segumpal daging dalam masa 40 malam, jadi per 40 ya. Setelah itu Allah mengutus malaikat kepadanya. Malaikat diperintahkannya untuk mencatat 4 perkara, yaitu mencatat rezekinya, amalnya, perbuatannya, ajal dan ajal usianya, lalu nasibnya, apakah celaka atau bahagia. Kemudian meniupkan roh ke dalam tubuhnya. Ya, di sini pemahaman Ibnu Hatim, Ibnu Jarir telah meriwayatkan melalui hadis Daud Ibnu Abu Hindun ya, dari Sa'bi Al-Qamah dari Abdullah mengatakan bahwa apabila nutfah telah menetap di dalam rahim, maka datanglah malaikat mencegahnya lalu berkata, wahai Tuhanku, apakah dijadikan ataukah tidak? Nah ini Pak, jika dikatakan tidak dijadikan, maka tidaklah dibentuk kejadiannya, lalu dikeluarkan dari rahim dalam rupa darah kental ya, seperti keguguran Pak. Jadi diskusi dulu, ditanya dulu sama malaikat. Tetapi jika dikatakan dijadikan, maka malaikat bertanya, wahai Tuhanku, apakah dia lelaki atau perempuan? Nah ini Pak, apakah dia celaka ataukah bahagia? Bagaimanakah ajalnya dan jejak kehidupannya, serta di negeri manakah dia mati? Nah ini Pak, diskusi dulu malaikat ya. Kemudian dikatakan kepada nutfah itu, siapakah Tuhanmu? Nutfah menjawab, Allah ya. Dikatakan pula, siapakah yang memberi rezekimu rezeki? Ini kata nutfah menjawab, Allah. Lalu Allah berfirman kepada malaikat, pergilah kamu ke kitab itu, karena sesungguhnya kamu akan menjumpai di dalamnya kisah nutfah ini. Maka nutfah dijadikan dan menjalani masa hidupnya sampai ajal ia memakan rezekinya. Ini Pak, jadi kalau masih ada rezeki berarti belum ajal datang gitu Pak. Kalau sampai habis nanti ajalnya datang. Ini sudah perjanjian. Dan melakukan perjalanan hidupnya. Bila mana telah tiba ajalnya, maka matilah dia dan dikebumikan. Kemudian Amir As-Sa'bi membaca firman-Nya, hai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kalian dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, dan sempurnalah kejadian dan yang tidak sempurna. Ya. Jadi di sini selanjutnya tsumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan
kalian sebagai bayi. Nah, ini loh Pak. Yakni dalam keadaan lemah pendengaran lemah tubuhnya, pendengarannya, penglihatannya, inderanya, kekuatan gerakannya ya. Keadaan masih lemah serta akalnya, kemudian Allah memberinya kekuatan sedikit demi sedikit, dan kedua orang tuanya merawatnya dengan penuh kasih sayang sepanjang hari dan malamnya. Karena itu disebutkan oleh firman selanjutnya, tsumma liyablugu asyuddakum, kemudian dengan berangsur-angsur kalian sampailah kepada kedewasaan, yaitu memiliki kekuatan dan makin bertambah sampai pada usia muda dan penampilan terbaiknya. Wa minkum mayutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan ya dalam usia mudanya dan sedang dalam puncak kekuatannya. Wa minkum mayuraddu ila ardalil umur, dan ada pula yang di antara kalian dipanjangkan umurnya sampai pikun. Ini Pak. Jadi likaila ya'lam min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui suatu pun yang dahulunya diketahui ya. Terus di sini ntar lagi selesai supaya clear ya. Selanjutnya wa nasa'at atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang dan tidak ada keraguan padanya. yakni kejadian hari kiamat itu pasti tiada keraguan padanya ya. Wa anallaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Maksudnya Allah mengembalikan mereka menjadi hidup sesudah tubuh mereka hancur, ini Pak. Dan penciptaannya kembali mereka sesudah tiada, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu ala may yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdar naram fa idza antum minhu tuqidun. Ini Pak, di ayat lain, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya dan berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ini Pak, kata Allah, katakanlah ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakan pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untuk kalian api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kayu nyalakan api dari kayu itu. Ini Pak ya, di sini ada hadis ya. Mari kita baca artinya aja biar agak cepat. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami ya, telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah, dan mengatakan bahwa Ya'la ibnu Atta telah menceritakan kepada kami dari Waqi' ya, dari Ati, dari pamannya Abu Razin ya, yang nama aslinya ialah Lakik ibnu Amir, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan melihat Allah kita kelak di hari kiamat? Nah ini Pak,
Dan apakah perumpamaan hal tersebut pada makhluknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah kalian semua dapat melihat bulan tanpa berdesak-desakan? Ini kata Nabi. Kami para sahabat menjawab, ya benar Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih besar lagi. Lakik Ibnu Amir melanjutkan kisahnya, bahwa lalu ia bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati? Ini beri perumpamaan hal itu pada makhluknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah kamu pernah melewati lembah tempat keluargamu yang tandus itu? Ia menjawab, ya benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kemudian kamu melewatinya lagi di lain waktu. Yang bertanya, tempat hijau lagi subur? Ia menjawab, ya benar. Rasulullah SAW bersabda, demikianlah pula Allah menghidupkan orang mati. Itulah tanda kekuasaannya pada makhluknya. Nah ini Pak. Di sini selesai terakhir. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Isa ibnu marhum ya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Samit dari Qatadah, dari Abu Hajjaj ya. Di sini dari Mu'ad ibnu Jabal mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa Allah adalah hak yang jelas dan bahwa hari kiamat pasti terjadi, tiada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati dari dalam kuburnya, tentulah ia masuk surga, insyaallah ya. Kiranya cukup dengan harapan mudah-mudahan yang kami sampaikan bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa meyakinkan hati kita atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus Allah menanamkan tauhid yang paling dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Hadanallah wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak akan mungkin untuk memberikan buat yang buat ini ya terus betul intinya kalau kita lihat harus paham ya, ini paham. Kenapa saya ceritakan itu untuk menjelaskan seperti itu? Karena memang banyak seperti itu. Kan menyimpulkan itu tidak gampang, bukan kayak itu susah, karena memang hadir kayak ini tetap bisa dan juga fokus kemudian dalam membaca menyampaikan dengan berat itu saya tidak bayar hubungan perkara musik kami pada sini saya dan
saja saya bicara dengan aku sama itu terus kalau dibalik saya tanya seperti apa sebenarnya tidak tahu yakin terpakai mereka pak itu dimana apa biasa banget biasa itu memang ini kejauhan nanti orang kondisi dua di sini pikiran apa kalau di sini lepas belajar kamu bahas buat sampai nggak capek fokusnya di sini kan bokong lagi juga ngantuk saya sudah saya itu kau lihat saya perhatikan ini gitu siapa mau contoh lain sakit pun mau berupaya istiqomah kenapa nggak lebih banyak kalian begitu coba bisa saya begitu itu baik kan ya bisa saya dia ya maaf amin seperti ya kita bersama saya buat orang kasih maksimal bukan aku kehidupan besok kalau barokah kehidupan besok dari kami Amin. 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 Amin.